Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Eka Saputri, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dari instansi SDN 14 Tulang Bawang Udik. Di sini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Eni Supriyantini dari SDN 14 Tulang Bawang Udik. Halo Bu Eni Supriyantini, selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Eni minta waktunya sebentar ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Eni. Nah, di sini saya akan menyampaikan nanti untuk kegiatan nanti. Di sini ada kegiatan pra-observasi, observasi, kemudian ada langkah selanjutnya adalah pasca observasi. Di mana dalam pasca observasi ini nanti Ibu didampingi oleh pendamping praktik saya dan juga saya Bu ya. Nah, sekarang ini kita lakukan kegiatan pra-observasi. Saya akan menyampaikan tujuan dari kegiatan pra-observasi ini Bu. Jadi tujuan dari pra-observasi ini kelak akan mengetahui persiapan Ibu dalam mengajar nantinya. Kemudian untuk tujuan dari observasi itu adalah untuk meningkatkan pengembangan kompetensi guru, untuk meningkatkan pengembangan kompetensi Ibu nantinya ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh, silakan. Baik Bu. Jadi untuk yang pertama, dalam pembelajaran itu pasti akan ada tujuan yang ingin dicapai ya Bu ya. Ya. Nah, di sini tujuan apa sih yang ingin Ibu capai nantinya dalam pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya Bu ya. Jadi ingin menunjukkan bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu, area pengembangan apa yang nantinya akan Ibu lakukan dalam pembelajaran? Area pengembangan yang saya lakukan dalam pembelajaran yaitu keterampilan. Nah, dalam keterampilan di sini diharapkan peserta didik itu mampu menunjukkan sikap baik dalam berelasi dan berkomunikasi dalam aktivitas di sekolah dan di rumah, serta mampu menghormati perbedaan yang ada. Baik Bu, jadi melalui kolaborasi ya Bu ya. Ya, kemudian strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nantinya dalam melakukan observasi atau pembelajaran nanti Bu? Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Baiklah Bu. Jadi itu tadi percakapan pra-observasi kita ya Bu ya. Nantinya Bu, kita akan melakukan observasi kapan Ibu siapnya? Saya siapnya hari Selasa tanggal 14 Oktober 2024. Jadi hari Selasa besok ya Bu ya, kita siap melakukan observasi yang nantinya saya juga akan masuk ke kelas Ibu, melihat cara Ibu mengajar, strategi yang mungkin itu saja Bu. Besok kita kembali untuk melakukan observasi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 jeng jeng jeng. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan belum? Sudah. Tadi yang berangkat sekolah pamit dengan bapak ibunya di rumah siapa? Saya. Tadi ketika waktu mau berangkat sekolah pamit dan cium tangan bapak ibunya siapa? Saya. Nah, itu artinya anak-anak sudah mengerti apa yang harus dilakukan sebelum anak-anak berangkat sekolah. Ketika anak-anak pamit dengan bapak ibunya, pamit dengan cium tangan bapak ibunya, artinya doa dari kedua orang tua anak-anak menyertai anak-anak untuk belajar di sekolah. Anak-anak mudah untuk menerima dan memahami materi yang akan disampaikan oleh ibu
agar kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk pimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Cek kehadiran terlebih dahulu ya. Akan Ibu absen. Kira-kira coba tengok kanan kiri anak-anak semua. Apakah ada yang kurang dari teman-teman semua? Lengkap? Lengkap. Dapat semangat. Sebelum masuk pada materi pada pagi hari ini, kita ingat kembali yuk materi apa yang sudah pernah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu. Saya Bu, Ya, Seli. nilai dan makna Pancasila. Iya, tentang nilai dan makna Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban sebagai warga negara dan dapat menunjukkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Ibu akan membagikan soal yang harus anak-anak kerjakan. Siap? Kerjakan sendiri-sendiri ya. Dengan suara Ibu tepuk 1 kali. Yang dengan suara Ibu tepuk 2 kali. Yang dengan suara Ibu tunjuk Bu Eni. Karena Bu Eni perlu diperhatikan. Yuk, sebelum masuk materi, kita bernyanyi profil pelajar Pancasila. Tapi posisi anak-anak berdiri. Yuk, berdiri semua yuk. Kaki gerakan ya. Ya, bukan gerakan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dilihat di layar proyektor Bu Guru. Kita mulai materi kita tentang hak, norma dan kewajiban. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok ataupun warga komunitas. Artinya di sini semua warga, baik yang dalam komunitas maupun di dalam negara, itu wajib mentaati aturan yang sudah berlaku. Itu yang dinamakan dengan norma. Norma adalah aturan ataupun peraturan yang harus
norma kesopanan, yang kedua disebut norma agama, yang ketiga disebut norma kesusilaan, dan yang keempat disebut norma norma hukum. Berarti anak-anak fokus. Bu Eni yang kurang fokus. Ada berapa jenis norma anak-anak? 4. Apa saja? Norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. Nah, itu 4 jenis norma. Nah, dari keempat jenis norma, apabila warga negara melanggar, itu akan membawa akibat baik di dalam dirinya sendiri maupun di dalam komunitas. Kira-kira kalau anak-anak melanggar norma yang berlaku itu dapat sanksi tidak? Dapat sanksi ataupun dapat hukuman. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari norma masing-masing. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Kesopanan, ada yang tahu contohnya seperti apa norma kesopanan? Siapa yang tahu? Norma kesopanan terhadap orang yang lebih tua, anak-anak harus bagaimana? Harus sopan. Dalam bertutur kata bagaimana? Harus halus, harus dengan nada rendah ataupun lembut. Artinya kepada orang yang lebih tua, anak-anak harus sopan, baik tingkah laku maupun tutur katanya. Norma yang kedua yaitu norma agama. Aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari kitab suci agama masing-masing. Ada berapa agama di Indonesia? Apa saja? 1. Islam, 2. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya, di Indonesia ada 6 agama. Sikap anak-anak bagaimana dengan kelima agama tersebut? Harus saling menghormati, harus saling menghargai. Paham? Ya. Ketika agama lain sedang beribadah, sikap anak-anak harus menjaga toleransi. Ya. Terus yang ketiga disebut sebagai norma kesusilaan, yaitu aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani. Contohnya seperti apa norma kesusilaan? Jujur dari hati nurani anak-anak semua. Ketika ada ulangan yang harus anak-anak lakukan itu apa? Tidak boleh mencontek. Artinya anak-anak harus bersikap jujur. Ada lagi, anak-anak tidak boleh sombong. Ya, mentang-mentang anak-anak pintar, anak-anak bangga. Saya loh pintar, itu sudah namanya sombong. Menjaga perasaan orang lain itu termasuk contoh dari norma kesusilaan. Dan jenis yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh masyarakat. Nah, contohnya seperti apa norma hukum? Ya? Iya, di penjara itu sanksinya. Jika melanggar norma hukum, bisa dipenjara kurungan dan bisa dipenjara denda. Contohnya apa? Ketika anak-anak naik motor, anak-anak harus mematuhi tata tertib. Harus memakai apa? Yang ada di kepala? Helm. Itu mematuhi tata tertib lalu lintas. Selain itu apa norma hukum? Anak-anak tidak boleh apa?
dengan memahami hak orang lain akan lebih menghargai dan menghormati orang lain. Itu pentingnya hak. Yang kedua, dapat menuntut hak sendiri, dapat menuntut hak anak-anak karena memperjuangkan hak-hak kita ketika hak yang harusnya kita dapatkan itu dilanggar. Anak-anak berhak menuntut. Ya, ketika di rumah anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, anak-anak berhak usul kepada bapak dan ibunya di rumah. Ketika di sekolah anak-anak tidak mendapatkan pengajaran dari bapak ibu gurunya, itu hak anak-anak untuk meminta kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Itu yang dinamakan dengan hak. Sekarang kewajiban. Kebalikan dari hak. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Kalau wajib ya sifatnya harus. Ya. Nah, sekarang kita lihat pentingnya kewajiban. Yang pertama, menciptakan kehidupan yang harmonis. Yang kedua, mencegah adanya konflik. Yang ketiga, membangun masyarakat yang adil. Itu bedanya antara hak dan kewajiban. Contohnya adalah mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Orang tua. Selain orang tua, siapa yang ada di rumah? Iya, keluarganya. Punya kakak? Punya adik? Tinggal dengan nenek kakek di rumah? Itu hak anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang di lingkungan keluarga. Ibu punya video, nanti kita tonton bareng-bareng. Memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Sudah dilihat tadi? Sudah dipahami tadi? Coba, Ibu mau tanya. Kira-kira yang ada di dalam cerita itu tokohnya siapa saja? 1. Musa. 2. 3. Uma itu siapa? Ibunya Rara dan Musa. Nah, yang ada di dalam video tadi, yang anak-anak dapat itu apa? Siapa yang bisa? Iya, Sally, coba yang keras. Hak dan kewajiban anak di rumah. Iya, tentang adanya hak dan kewajiban anak-anak di rumah. Masih ingat apa hak? Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, ini tadi contoh hak dan kewajiban anak-anak di rumah. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, sekarang kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tapi ini tugasnya kelompok. Nanti Ibu akan membagikan kertas plano di setiap masing-masing kelompok. Yo, langsung. Kan sudah Ibu bagi tugas tadi. Bagi tugas. Dibuka bukunya kembali. Ya, dari suara Ibu tepuk 2 kali. Ya, dari suara Ibu dulu yang rapi. Ayo, dulu yang rapi. Ya, dengan suara Ibu letakkan alat
Selanjutnya, presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Ayo kelompok, siapa yang mau maju duluan? Iya. Keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok hak dan kewajiban, ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok norma? Ayo, Nadira. Tolong berikan norma agama. Kemudian norma agama. Contoh dari norma agama adalah menghargai agama lain. Untuk kelompok norma, kita apresiasi dengan tepuk apa? Tepuk salut. Yuk, untuk kelompok norma kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ayo yang terakhir, kelompok Kak. Halo. Kita perhatikan kelompok H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak anak di masyarakat. 1. Hak bermain. 2. Hak mendapatkan keamanan. 3. Hak mengeluarkan pendapat. Hak anak di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perhatian dari orang tua, dan mendapat uang saku dari orang tua. Hak anak di sekolah. Hak mendapatkan keamanan, hak mendapatkan ilmu, dan hak bermain. Demikian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Iya, Shelly. mau bertanya. Contoh kewajiban hak anak di masyarakat. Contoh hak anak di masyarakat itu ada apa saja ya? Saya akan menjawab pertanyaan Sally. Contoh hak anak di masyarakat adalah hak bermain, hak mendapatkan keamanan, hak mengeluarkan pendapat. Demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok terakhir, kelompok H, kita apresiasi dengan tepuk apa? Tepuk keren. Yuk, untuk kelompok H, kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren loh. Iya. Untuk kita semua, beri tepuk masyarakat. Alhamdulillah, materi yang sudah Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami. Mudah-mudahan bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan suara Ibu tepuk satu kali. Dengan suara Ibu duduk yang rapi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal yang harus anak-anak kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk anak-anak kerjakan. Ini tugas individu, bukan tugas kelompok. Yo, yang sudah dapat soal langsung dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas serta mata pelajaran. Iya, kurang. Fokus ke soal masing-masing, gak boleh contekan. Oke. 15 menit dari sekarang. Jangan lupa tulis nama kelas. Mana pulpennya?
Ibu sampaikan, materi yang sudah Ibu sampaikan tentang norma hak dan kewajiban. Apa yang dirasakan anak-anak? Senangkah? Bahagiakah? Atau sedih? Bahagia. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan simpulkan materi pada kegiatan hari ini, yaitu tentang norma hak dan kewajiban. Norma adalah aturan ataupun ketentuan yang wajib dipatuhi baik oleh komunitas maupun oleh warga negara. Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan ataupun sesuatu yang wajib kita jalankan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ketika hak anak-anak sudah anak dapatkan, artinya kewajiban anak-anak wajib anak-anak laksanakan. Paham? Jelas? Sanggup untuk menerapkan norma hak dan kewajiban anak-anak di rumah? Di sekolah? Sebagai warga masyarakat? Sepakat? Baik. Jika anak-anak melaksanakan semuanya, baik norma hak dan kewajiban, itu adalah perlakuan yang